Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah kalian baik-baik aja pagi ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di sini Bapak ingin menjelaskan tentang materi IPS kelas 4 semester 2 kurikulum merdeka. Langsung saja Bapak perkenalkan. Nama Bapak Muhammad Ikhwan Abdillah, NPM 22111000141, kelas PGMI 5D, mata kuliah pembelajaran IPS SDMI, dosen pengampu Ibu Ayu Reza Ningrum MPD. Langsung saja cerita tentang daerahku. Sebelum menjadi negara yang modern, setiap wilayah di Indonesia pernah dikuasai oleh beberapa kerajaan, yaitu kerajaan di Indonesia di antara lainnya: 1. Kerajaan bercorak Hindu dan Buddha. Agama Hindu dan Buddha masuk ke tanah air melalui pendeta yang bernama Brahmana dan pedagang dari India yang datang ke Indonesia. Jadi kerajaan Buddha ini berawal dari pendeta yang bernama Brahmana dan para pedagang India yang datang ke Indonesia saat itu. Berikut contoh kerajaan bercorak Hindu, Buddha, dan wilayah yang menjadi pusat kekuasaannya. Yang pertama ada kerajaan Kutai pada 400 Masehi yang berada di Kalimantan Timur. Yang kedua ada kerajaan Tarumanagara pada 450 Masehi di kota Jawa Barat. Yang ketiga ada kerajaan Sriwijaya pada masa 600 Masehi yang berada di Sumatera Selatan. Yang keempat ada Mataram Hindu pada 730 Masehi yang berada di Jawa Tengah. Yang kelima ada Mataram Buddha pada masa 750 Masehi yang berada di Jawa Tengah. Yang terakhir ada Majapahit pada masa 1292 Masehi yang berada di Jawa Timur. Jadi berikut contoh kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha pada wilayahnya masing-masing. Yang kedua, kerajaan bercorak Islam. Kerajaan bercorak Islam muncul setelah kerajaan Hindu dan Buddha mulai melemah. Jadi agama Islam sendiri masuk ke Indonesia lewat para pedagang Arab, Persia, dan Gujarat. Berikut contoh kerajaan bercorak Islam dan wilayah yang menjadi pusat kekuasaannya. Yang pertama ada kerajaan Samudra Pasai pada abad 13 yang terletak di Nangro, Aceh, Darussalam. Yang kedua ada kerajaan Demak pada masa 1400 Masehi yang terletak di daerah Demak, Jawa Tengah. Yang ketiga ada kerajaan Banten pada masa 1400 Masehi yang terletak di Serang, Banten. Yang keempat ada kerajaan Ternate pada masa 1500 Masehi yang terletak di Maluku Utara. Yang kelima ada kerajaan Tidore yang pada masa 1500 Masehi yang terletak di Maluku. Yang terakhir ada kerajaan Goa pada masa 1600 Masehi yang terletak pada Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha yaitu berupa candi, arca, seni ukir, karya sastra, dan bahasa tulisan. Dan peninggalan Islam merupakan masjid, batu nisan, kaligrafi, keraton, seni pertunjukan, seni ukir, dan karya sastra. Jadi
berikut peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Daerahku dan kekayaan alamnya. Jadi setiap daerah di Indonesia memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena perbedaan kondisi alam di masing-masing daerah. Sebagai contoh, Kabupaten Bima memiliki dataran tinggi dan rendah, berbatasan dengan laut, dan memiliki curah hujan rendah. Adapun Kabupaten Bima memiliki kekayaan alam berupa hasil pertanian bawang merah. Masyarakat di daerahku. Setiap daerah di Indonesia pasti memiliki masyarakat asli dan pendatang. Warga pendatang tentu membawa budaya mereka sehingga membaur dengan budaya asli di daerah tempat tinggal mereka. Masuknya pendatang akan menimbulkan perkembangan dan pembangunan di suatu daerah. Perkembangan ini juga bakal berpengaruh pada mata pencarian penduduknya. Contohnya, jika dulu warga bekerja sebagai petani, sekarang banyak warga yang bekerja di pabrik. Jadi kesimpulannya, perkembangan daerah juga bisa memengaruhi perilaku masyarakatnya, mulai dari cara berbicaranya, gaya berpakaiannya, hingga gaya hidupnya, terutama hidup yang di kota. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari Bapak. Bila ada kurang, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.